Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang AS, apa kabar? Sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Hai, selamat malam Sugeng Dalu. Mia Kayu Manis hadir tentunya di gelaran Beres Bedah Resep Hasan Sabila yang akan bersama kita semuanya, tentunya ada formulator dan juga motivator herbal kita Bang AS yang malam kali ini kembali akan bagi-bagi ilmu, akan bagi-bagi kembali resep-resep herbal yang siap Bang HS berikan untuk kita semuanya ya. Kita sapa dulu Bang HS yang sudah bersama kita malam kali ini. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam juga. Selamat malam juga pada fan Hasan Sabila, sedulur MC. Bang HS, malam kali ini beres bedah resep Hasan Sabila, biasanya Bang HS akan memberikan materi yang cukup baru gitu ya Bang ya, belum ada di mana-mana, tentang bagaimana sih cara menjaga pankreas atau kenapa sih pankreas ini bisa rusak? Apakah ada penyebabnya? Dan apakah ini juga, hanya diabetes saja ketika pankreas rusak itu yang mungkin bisa mengancam atau mungkin ada penyakit yang lain? Nah, makanya kita akan mendapatkan ilmu ini malam ini. Betul Mia. Wow, Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau kita belajar tentang pankreas, mhm, pankreas itu bukan berarti, oh rusak pankreasnya, oh gulanya jadi tinggi. mhm, Tidak begitu saja Bu, karena pankreas itu merupakan bagian satu badan ya, yes, seperti badan kita ini Bu. baik, Badan kita itu kan ada badan kepala, ada mhm, leher, ada tubuh ya, kemudian ada bagian paling bawah ekor. Begitu juga pankreas itu dibagi seperti itu. mmm, Nanti saya akan menjelaskan secara utuh Bu, dan jadi bagian-bagian mana pankreas itu yang rusak dan bagian mana yang bisa dibangun. mhm, Apakah pankreas yang rusak itu tidak bisa diperbaiki apa tidak bisa dibangun? Jawaban Bang AS bisa. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan alam cukup untuk menjanjikan agar sel pankreas itu bisa hidup kembali. Mengenal dari pankreas sendiri itu organ pencernaan Pak sebenarnya. Pankreas itu organ pencernaan yang menghasilkan enzim. Enzim itu biomolekul berupa protein. mmm, Itu dari pankreas, Pak. Nah, untuk mencegah makanan yang kandungan eksokrin, ya kandungan eksokrin itu ada gula, ada lemak dan sebagainya. Itu eksokrin. Dan organ yang mengatur gula darah melalui proses hormon. Nanti dibagi melalui sel-selnya, Pak. oke, Proses hormon. Seperti hormon insulin, makanya insulin itu disebut hormon. Hormon insulin, hormon glukagon. Belajar lebih jauh tentang pankreas. Pankreas itu penting di dalam pencernaan, homeostatis, artinya untuk mengatur kestabilan gula. Maka dibagi di situ, Pak. Endokrin itu kan memproduksi hormon langsung ke aliran-aliran darah melalui sel-selnya, yaitu pembuluh darah. Itulah yang disebut dengan arteri-arteri. oke, Nah, di antaranya adalah endokrin tadi mengeluarkan untuk mengirim sinyal-sinyal itu, Pak, mhm, untuk membangun sinyalnya itu ada yang disebut dengan sel beta baik, atau lebih dikenal sel beta pankreas. mmm, Nah, itu menghasilkan insulin baik, untuk menurunkan kadar gula. Sel beta ini tadi, Pak. Dia fungsinya untuk menurunkan kadar gula jika kadar gula itu berlebih. Tapi kalau tidak bisa turun atau tidak bisa normal, ini berarti ada kerusakan. Di mana kerusakannya kita cari? Bisa saja pada sel betanya, bisa saja kepada batangnya, batang pankreas. Yang kedua, ada sel alfa.
Sel alfa itu menghasilkan glukagon, Mbak, yang berperan untuk menurunkan gula kalau tinggi, ya. Baik. Sel alfa nih. Kalau memang kalau memang dia rendah, dia ngangkat. Ini untuk meningkatkan ya, Bang, Ini ya? untuk meningkatkan. Kalau dia ngedrop, ya, Hmm. itu sel alfa. Itu juga tugasnya bagian dari pankreas. Ada lagi sel beta. Sel beta itu menghasilkan somatostatis. Itu fungsinya untuk menghambat pelepasan hormon lain. Misalnya hormon metabolisme berlebihan, dia menghambat. Jangan sampai mengganggu hormon yang lain, mengganggu hormon insulin. Baik. Itu untuk menjaga kestabilan di sana. Nah, ada lagi yang disebut dengan sel PP, menghasilkan polipeptida. Itu berfungsi untuk mengatur sekresi pankreas. Peptida ini seperti gandum, di dalamnya kan ada karbohidrat, ada zat gula, ada protein, itu peptida namanya. Nah, serta dia mempengaruhi asupan-asupan makanan yang menyimpan pada glikogen. Nah, Baik. ini adalah sel PP. Nah, ini tugas-tugas daripada pankreas, Pak, yang diolah oleh endokrin. Kerusakan-kerusakan tersebut ternyata setelah kita pelajari, banyak kita temukan ada hanya 2 sel, yaitu sel beta dan sel alfa. Itu sering yang terjadi kerusakan, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, eksokrin itu kan jaringan eksokrin dia dapat membentuk 95% pankreas yang berfungsi untuk memproduksi enzim. Enzim tadi zat makan, Pak, ya. Pada pencernaan, di antaranya enzim, ya, yang di dalamnya apa ya, di antaranya seperti amilase. Amilase itu dia tugasnya memecah karbohidrat. Kan tadi beras membawa karbo kompleks menjadi gula. Kenapa? Agar mudah diserap tubuh sebagai energi. Jadi di dalamnya tadi dipecah khusus oleh amilase tadi, Pak, dipecah khusus. Gula dipisahkan dengan karbo, gula dipisahkan dengan protein. Dijadikan apa? Dijadikan energi. Ini adalah tugasnya amilase. Ini bagian dari sub daripada pankreas. Sehingga gula tersebut dijadikan energi untuk semua organ di dalam tubuh manusia. Otot, tulang, jantung, otak, mata, termasuk di dalamnya seperti itu. Nah, yang kedua, enzim pencernaan, yaitu yang kita kenal dengan namanya tripsin. Tripsin itu contohnya, tripsin memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Untuk apa? Membantu perbaikan jaringan, agar jaringan itu tidak mudah aus. Contohnya pertumbuhan otot, contohnya produksi hormon, contoh lagi neurotransmitter, contoh lagi pembawa pesan antara sel saraf. Jadi katalisator, penghubung antara sel satu dan sel lainnya. Juga dia bertugas memecah protein dari makanan menjadi peptida tadi, Pak. Peptida itu kumpulan tadi, Pak, ya. Kumpulan ada karbohidrat, yang ada kita gambarkan suatu beras atau gandum. Di situ ada karbohidrat, di situ ada protein, di situ ada gula. Dia memecahkan. Nah, dan asam amino yang lebih
kecil di usus halus agar tidak terjadi pengerasan pada usus halus. Tujuannya apa? Bisa BAB, bisa membuang dengan lancar tujuannya. Sebelum diberikan kepada usus besar. Kemudian ada lagi lipase. Itu kalau lipase ini dia memecah lemak, Pak. Ada beberapa nutrisi yang diasup oleh manusia. Di dalamnya ada kandungan lemak atau triglycerid. Dalam makanan menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol. Kita menggambarkan pankreas begini, Bu, Bapak dan Ibu ya. Pankreas itu suatu utuh badan, tubuh manusia. Maka di dalam pankreas terdapat ada bagian kepala. Oh, ada bagian kepalanya ya, Bung ya? Nah, ini yang berhubungan dengan usus halus, duodenum istilahnya. Nah, usus halus. Nah, ini yang di bagian kepala, bagian atas, pankreas yang bagian atas. Oke. Turun lagi, nah turun kan mestinya melalui leher, Bu. Ada pankreas yang bagian leher pankreas, bukan leher manusia. Bagian Leher pankreas. Oke, ada lehernya pankreas ya? Betul. Nah, ini sebagai penghubung atau katalisator antara kepala dengan badan. Nah, ini yang sering rusak, Bu. Ini kepala dan badan pankreas ya, Bang ya? Yang sering rusak di sini. Oke. Nah, kalau kerusakan seperti ini berarti kan penghubung tidak ada, Bu. Penghubung energi tidak ada ya. Kita mengasup obat-obatnya tidak sampai karena penghubungnya rusak. Nah, kerusakan inilah yang menyebabkan gula itu menjadi melambung tinggi. Oh, Paham, Bu ya? Ini di bagian leher pankreas. Yang aman adalah di bagian badan pankreas atau perutnya pankreas, Pak. Perut pankreas. Bentuknya agak cekung, lembung. Dia berperan utama terbentang di belakang lambung. Di belakang lambung. Letaknya di sana. Nah, kemudian ujung daripada pankreas itu yang disebut dengan ekor pankreas atau bagian paling bawah. Bentuknya dia lebih runcing, paling tipis, di sebelah kiri dan menyentuh limpa. Nah, kenapa penderita diabetes itu limpa bermasalah? Karena berhubungan dengan diabetes. Jadi ujungnya menyentuh limpa. Nah, kerusakan ini ada di bagian-bagian ini. Jadi tidak selalu pankreas utuh rusak, tidak, Bu. Biasanya penyebabnya karena apa saja, Bang? Penyebab pada rusaknya pankreas tersebut? Penyebab kerusakan pankreas dari pola hidup ini seperti 1, alkohol. 2, merokok. Nah, ini dia. Minuman bersoda. Kemudian pola hidup lagi, sesudah makan tidur. Belum terbakar kan, Pak? Sudah makan tidur, ini pola hidup. Kemudian narkoba. Obat-obat warung tanpa resep dokter. Dia ekstrim menurut akalnya. Bukan menurut teori medis. Menurut akalnya. Ini yang dari pola hidup. Kemudian pola makan. Pola makan itu ada makanan berlemak, ada over minum manis, makanan tinggi lemak jenuh, mie instan, makanan beku yang siap saji kan, Pak, makanan beku itu, MSG atau penyedap rasa, ada makanan yang dipanaskan berulang-ulang, sayur umpamanya, ya. Kemudian makanan berkaldu, makanan kecut, karbohidrat tinggi, jeroan, triglycerid tinggi. Itu dari pola makan. Sekarang kita kepada pola gangguan medis. Oh. Ya,
Ada pola hidup, pola makan, Mhm. gangguan medis. Nah, gangguan medis yang dapat kita kenal yang bisa merusak pankreas, 1, tumbuhnya batu empedu. 2, pembengkakan limpa. Nah, ini masih dalam gangguan jalur pencernaan atau yang disebut dengan jaringan pencernaan. Mhm. Kemudian gangguan lambung, itu juga pencernaan. Gangguan fungsi ginjal, itu juga pencernaan. HB ngedrop, ini imun. Radang usus 12 jari, ini juga pencernaan. Baik. Efeknya sih Bang, kerusakan pankreas ini terhadap tubuh apa saja? Salah satunya seperti pankreas gagal memproduksi enzim pencernaan, sehingga Oke. makanan tidak bisa diserap dengan baik kalau itu gagal, Pak. Efek gagalnya pankreas, maka penderita diabetes pasti lemes. Lemes. Terus yang kedua, efek kerusakan pankreas itu perut sering kembung. Tadi saya katakan di HB tadi, Pak, ya. Nah, yang ketiga penurunan berat badan. Nah, ini juga Ini sudah tadi ya Bang ya. karena Mhm. tidak bisa diserap dengan bagus, ya pencernaan. Penurunan berat badan. Kemudian ada gula darah tiba-tiba meningkat, Pak. Selain gula darah meningkat, ada nyeri punggung dan dada. Punggungnya nyeri, dadanya pun ikut nyeri. Yang keenam, gangguan pernapasan, napasnya menjadi pendek. Nah, yang ketujuh, limpa membesar. Fisik lemas ekstrim. Mata selalu ingin terbejam, pingin bubuk terus, pingin tidur terus. Lemes, pengen bobo ya. Ya. Mhm. Neuropati pada kaki, neuropati itu geringingan kesemutan pada kaki, Pak. Itu neuropati, kerusakan saraf akibat diabetik. Nah, yang ke-11, volume kencing terlalu sering. Yang ke-12, sakit pinggang terlalu ekstrim. Kemudian bagi pria libidonya menjadi lemah. Yang ke-14, darah mengental. Itu efek-efek dari kerusakan pankreas ini. Masih tentang kerusakan pankreas ya Bang ya, kerusakan pada struktur pada pankreas ini ya. Ternyata juga akan ada beberapa organ ya Bang ya, yang juga ini bisa, apa namanya, ikut rusak, seperti itukah kalau organ-organ ini Bang? Kalau kita mengenal lebih dalam, Mhm. kerusakan pada struktur pankreas, struktur tadi itu Pak ya, ada kepala ini, kepala itu dan itu kan, Mhm. strukturnya kan itu kan. Nah, struktur pankreas sehingga dia gagal dalam memproduksi enzim atau memproduksi vitamin Baik. ya, yang dijadikan energi. Gagal. Kemudian kita cari, kita pelajari. Satu yuk, kalau pankreas itu gagal pasti akan terjadi seperti jaringan otot halus. Jaringan otot halus itu kan ada otot besar, ada otot halus, Pak. Otot halus itu seperti bentuknya seperti serabut. Banyak sekali. Itu yang mengelilingi pada organ pankreas. Yang ada badan, ada kepala, ada ekor, Ekor. ya itu tadi ada leher itu. Itu yang menyangga atau yang membungkus adalah jaringan otot halus. Terus kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah ini juga banyak, Pak, yang mengarah ke pankreas itu. Pembuluh darah ini atau tekanan dari jaringan arteri dan vena yang kompleks. Ini untuk mensuplai jaringan pembuluh darah. Tapi ini kan bisa terhambat, Pak. Pembuluh darah ini tadi. Kotornya pembuluh darah yang menjurus mengarah ke pankreas ini menghambat tidak dapatnya nutrisi sampai ke tempat. Sehingga pankreas tidak mendapatkan
asupan. Mmm. Itu yang disebut macet. Baik, oke. Nah, tadi sudah saya katakan juga, dia antara sel-sel tadi ada bagian yang gampang rusak akibat diabetes. Mhm. Salah satunya ada sel beta. Pada sel beta ini adalah sel penghasil insulin, Pak. Nah, kemudian kerusakan struktur pankreas berikutnya adalah seperti sel delta. Nah, ini fungsinya menghambat pelepasan hormon, Pak, agar hormon-hormon lainnya ini tidak mengganggu. Nah, yang kelima pada usus halus, ya, duodenum tadi, itu yang bagian kepala, Pak. Struktur pankreas pada bagian kepala, itu yang sering rusak. Usus halus tadi, ini kan paling atas, Pak. Ini yang disebut adalah leher dari pankreas. Selanjutnya yang rusak adalah ginjal. Nah, sangat bisa diterima Bapak dan Ibu karena penderita diabetes berakhir dengan gagal ginjal. Nah, Bapak bisa membuktikan ini. Gagalnya pankreas memproduksi, ini berakibat rusaknya hormon ginjal. Mmm. Hormon ginjal itu pertama rusak lemah dulu, Pak. Tidak langsung rusak, macet itu tidak, lemah dulu. Lemah, tidak bisa memproduksi, pipisnya sulit, begitu dulu, baru dia gagal. Nah, dari struktur-struktur ini secara bersamaan kita angkat, kemudian kita berikan asupan untuk bekerja lagi. Ada bagian-bagian tertentu. Kerusakan ini bukan hanya satu pankreas, tidak. Ada bagian-bagian tertentu yang harus kita perbaiki Mhm. secara bersamaan. Nah, inilah ketemulah akhirnya jalan keluarnya, solusi dari Bang AS. Oh, ternyata memperbaiki pankreas dan menyembuhkan diabetes itu dengan cara seperti ini. Resepnya, Bang, untuk perbaikan pankreas. Dan apakah ini boleh dikonsumsi untuk orang-orang yang sehat? Maksudnya yang merasa sehat? Ya, Mhm. kalau perbaikan organ, mereka yang menjaga dirinya Mhm. boleh menggunakan minum obat untuk membersihkan itu, sekaligus memperbaiki pankreas, silakan saja. Akan tetapi saya akan memberikan asupan herbal, resep. Mhm. Asupan resep, diabetes itu bisa kita normalkan kembali. Resepnya begini Bapak dan Ibu. Daun pace 4. Kan saya menggunakan daun pace karena jaringan pencernaan. Baik. Ya, ini bisa untuk pankreas. Lidah buaya 15 cm, daun binahong 4, umbi suwak, imbu suwak ini, tapi nasional bahasanya ini juga sih Pak ya. Suwak ya memang? Iya, emang suwak. Umbi suwak itu kan gede Pak. Ambillah secukupnya itu bisa 5 cm, bisa 10 cm menurut Bapak. Nah, Baik. dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong, direbus bersama ini tadi. Nah, ukuran airnya 5 gelas menjadi 3 gelas. Mhm. Nah, ini untuk memperbaiki jaringan pencernaan plus pankreas. Oke. Maka produk Bang AS ini yang berhubungan dengan pankreas pasti diapan. Dia itu diabetes, pan itu pankreas. Oke, ini dia kenapa dinamakan diapan. Ya, Untuk memperbaiki pankreas, pankreas. gitu. Oke, wow. Sedulur Bang AS, kita sudah mempunyai resep baru dari Bang AS bagaimana sih memperbaiki pankreas, yaitu dengan menggunakan
Resepnya luar biasa ini ada daun pace 4, lidah buaya 15 senti, daun binahongnya 4, umbi suwaknya 10 senti kupas, rebus dengan air 5 gelas jadikan 3. Produk jadinya adalah Diapan. Luar biasa ya Bang Es ya. Dari Pak Yadi di Kasihan, Bang HS semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin amin amin. Allah. Saya mau tanya Bang, istri saya itu menderita glukoma dan sinusitis sudah puluhan tahun. Akhir-akhir ini matanya selalu perih untuk melek dan merem. Sebaiknya minum obat jadi apa ya Bang? Glukoma dan Tapi sinusitis. menurut saya sinusitis itu terjadi terlebih dahulu, baru dia mengganggu mata atau Baik. glaukoma. Tapi secara teori tidak mungkin sih glaukoma baru sinusitis, tidak. Hmm, Kalau sinusitis dia dapat mengganggu pada telinga, mata, gitu. Eh, saraf hidung, baik. penciuman, Mhm. ini bisa terganggu itu. Nah, obat jadinya apa? Tiset sama Gecom. Tiset dan Gecom ya Pak ya? Ya, Oke. Dari Kak Naura, Bang perut saya membesar, sesak nafas obatnya apa ya? Gagal ginjal sama jantung bengkak. ini dua-duanya sama menggambarkan bahwa ginjal juga perutnya besar, jantung juga perutnya membesar, tapi ada satu lagi sebenarnya limpa. Limpa itu juga bisa membesar. Apakah benar ini jantung atau limpa? Ini karena saya hanya dapat kabar begitu aja ya, tidak melihat langsung apakah benar. Jalan tengahnya adalah Microsolen, punya kita ada spesial jantung, ya. Yang spesial jantung ada Microsolen, spesial jantung, Arda, dan untuk memberikan asupan imunnya pakai G1000. Kemudian dari Kak Another, Bang, saya Bu Evi, kalau menelan nggak nyaman seperti mengganjal. Kalau duduk terasa mengganjal di ulu hati tidak nyaman, ulu hati begah. Kalau makan cuma 2 sendok, BAB seperti kelereng kering. Ini lebih ke sih, lebih ke jaringan tulang belakang sih. BAB sulit, nafasnya jadi pendek, misalnya Ibu ya, terus duduk tidak tahan lama, itu pada gangguan tulang belakang. Kalau mau cepat Ibu cepat, mendapatkan hasil kesembuhannya, tinggal menggunakan Med 9 sama, Yosik. Ada yang juga dari Facebook nih Bang, saya mau tanya Bang, obat, dan racikan, badan saya gatal dan keluar biji-biji warna kuning, saya sakit gula. Ini sudah mengganggu trombosit Bu, kalau sudah ada muncul bintik-bintik kuning kemerah-merahan gitu. Nah, ini sudah mengganggu trombosit, ini artinya di sini adalah penurunan fungsi sumsum tulang. Obatnya ada Ratogen, ada Diagri, ada Microsolen 3 ya. Terus racikannya apa Bang? Racikannya yang berhubungan dengan, sel darah tadi itu biji mandingan, daun waru, daun randu. Itu berhubungan dengan, sel darah. Tapi untuk gatalnya, yang berhubungan dengan gatalnya, ditambahi di situ ada biji jambe, daun jati, dan daun, kamboja. Itu untuk gatalnya. Oke. Jadi kita gabungkan nanti. Baik, sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda di malam kali ini. Terima kasih semua sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada di Facebook, di YouTube, ataupun di TikTok. Untuk yang belum kejawab, langsung bisa ke nomor konsul kita ya. Nomor konsulnya Bang Ais ini bisa ke 0838 6746 6518. Sekali lagi bisa langsung menghubungi ke nomornya Bang Ais di 0838 674666518. Mia Kayu Manis pamit, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.